Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back my YouTube channel. Bagaimana kabarnya hari ini? Selalu jaga kesehatan kondisi dimanapun. Latihan aktualisasi nilai-nilai dasar Agenda 2 Latsar CPNS tahun 2021 Kabupaten Tanah Laut, Golongan 3 Angkatan 2 Kelompok 4, ditutor oleh Bapak Sugiono Esos MSI. Perkenalkan, nama saya adalah Arbaina SPD, jabatan guru ahli pertama guru kelas, instansi UPTD SD Negeri 2 Bukit Mulia. Rencana isu yang saya angkat yaitu belum optimalnya pembelajaran dalam pendidikan akibat dampak pandemi COVID-19 menuju new normal. Tabel analisis aktualisasi nilai-nilai dasar. Yang pertama, kegiatan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Tahapan kegiatannya yaitu pelaksanaan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, yaitu menyusun sesuai dengan indikator langkah-langkah dan tujuan pembelajaran di dalamnya. Nilai dasar akuntabilitas yaitu tanggung jawab. Dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP mengacu dari latar belakang dan profil peserta didik dengan pendekatan terhadap wali murid, sehingga lebih memahami dan membantu karakter peserta didik sesuai kebutuhannya. Nilai dasar nasionalisme, persatuan dan kesatuan. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran dengan mengutamakan pencapaian hasil dan mampu mendorong kinerja pegawai mengacu dari nilai-nilai aktualisasi. Nilai dasar etika publik mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Membuat rencana pelaksana pembelajaran RPP dengan karakteristik lingkungan sekitar. Nilai dasarnya komitmen mutu, inovatif dan kreatif. Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan sesuai dengan jam mata pelajaran. Nilai dasar anti korupsi yaitu jujur, tepat waktu, dan sesuai. 2. Melakukan konsultasi kepada kepala sekolah mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan dan menyerahkan RPP untuk disahkan oleh kepala sekolah. Tahapan kegiatannya yaitu menemui kepala sekolah, mendiskusikannya dan menyerahkan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP untuk diperiksa dan disahkan. Adapun nilai dasar yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme, menghargai atasan, etika publik, sopan santun, dan anti korupsi yaitu jujur. 3. Membuat media pembelajaran. Menyiapkan alat dan bahan dari materi konduktor dan instalator. Menyiapkan HP dan laptop. Nilai dasarnya akuntabilitas yaitu kreatif dan inovatif, anti korupsi yaitu jujur. 4. Melaksanakan kegiatan pembelajaran. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP yang dibuat dengan tidak mengubah rencana pembelajaran dalam pelaksanaannya. Sebelum memulai pembelajaran, siswa melakukan cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak tempat duduk yang berjarak. Nilai dasarnya akuntabilitas, konsisten. Selanjutnya, mengaktualisasikan nilai-nilai keadilan dengan melaksanakan pembelajaran tanpa membeda-bedakan dan mendiskriminatif kepada seluruh siswa dan mengutamakan kepentingan pembelajaran dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Nilai dasarnya nasionalisme adil, tidak diskriminatif, mengutamakan kepentingan kelompok daripada kepentingan pribadi. Selama proses pembelajaran, menjunjung tinggi norma-norma dan mematuhi peraturan yang berlaku, menghormati keberagaman budaya dan agama, serta saling gotong royong dalam melakukan praktikum. Nilai dasarnya yaitu etika publik, norma hukum, menghargai perbedaan. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan isi materi dan konsep, sesuai dengan lingkungan peserta didik, sehingga siswa bisa memahami isi materi secara langsung melalui media tertentu yang membuat siswa lebih memahami. Nilai dasarnya yaitu komitmen mutu, kreatif, dan inovatif. Melaksanakan pembelajaran dengan tepat waktu, tidak dikurangi atau dilebihkan selama proses pembelajaran. Nilai dasarnya yaitu anti korupsi, tepat waktu, dan jujur. 5. Kegiatannya yaitu evaluasi,
Tahapan kegiatan yang pertama, lakukan evaluasi setelah melakukan pembelajaran dan pengamatan. B. Melakukan evaluasi penilaian. C. Melakukan pengukuran. Adapun nilai dasar yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, anti korupsi yaitu jujur. 6. Kegiatannya konsultasi dan membuat cara editing video yang bagus. Tahapannya itu menemui tenaga administrasi di tempat kerja, melakukan konsultasi bagaimana cara editing video, mencari aplikasi yang baik dan sesuai untuk pengeditan, membuat editing dengan aplikasi yang telah disepakati bersama tenaga administrasi agar kualitas video yang dihasilkan berkualitas bagus dan saat ditayangkan kembali dapat dipahami siswa. Memasukkan hasil editing video ke dalam laptop sekolah sebagai arsip. Nilai dasarnya akuntabilitas, tanggung jawab, kepercayaan, dan konsisten. Nasionalisme yaitu persatuan dan kesatuan, mementingkan golongan daripada pribadi. Etika publiknya sopan santun, komitmen mutunya itu kreatif dan inovatif, anti korupsi itu jujur. 7. Laporan hasil belajar siswa kepada kepala sekolah. Yang pertama yaitu menghadap kepala sekolah, melaporkan hasil belajar siswa, memperlihatkan hasil video yang sudah di-editing. Nilai dasarnya itu akuntabilitas, tanggung jawab, kepercayaan. Nasionalismenya persatuan dan kesatuan, etika publik itu sopan santun, anti korupsinya itu ya jujur. Berikut adalah rencana pelaksanaan pembelajaran RPP asal sekolah OPTD SD Negeri 2 Bukit Mulia, mata pelajaran IPA, kelas 6 semester 1. Standar kompetensinya memahami saling berhubungan suhu, sifat, hantaran, dan kegunaannya. Kompetensi dasar membandingkan sifat dan kemampuan menghantarkan panas dari berbagai benda. Faktor kognitif mengklasifikasikan benda konduktor dan isolator panas, membuat daftar alat rumah tangga yang bersifat konduktor atau isolator. Indikator karakter, siswa mampu menunjukkan perilaku berpikir logis, kritis, kreatif, inovatif, dan ingin tahu. Indikator keterampilan sosial, siswa mampu menunjukkan perilaku jujur, percaya diri, mandiri, dan disiplin. Adapun alokasi waktu 2 kali 35 menit atau 2 kali pertemuan. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menyebutkan sifat benda tersebut konduktor atau isolator. Materi pembelajaran, konduktor dan isolator panas. Model pembelajaran yaitu menggunakan model pembelajaran Directional Instruction (DI). Yang kedua, Cooperative Learning (CL). Adapun metode demonstrasi, diskusi, tanya jawab, demonstrasi. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran yaitu kegiatan awal 5 menit. Orientasinya yaitu melakukan pembukaan dengan salam dan dilanjutkan dengan membaca doa. Motivasinya yaitu peserta didik diminta mencermati gambar kegiatan-kegiatan yang menggunakan panas. Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan prasyaratnya itu ajukan pertanyaan mengenai alat-alat yang digunakan dalam melakukan pekerjaan tersebut. Kegiatan inti 20 menit yaitu guru memberikan pertanyaan seputar konduktor dan isolator panas. Peserta didik diminta membaca materi mengenai konduktor dan isolator panas. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Tiap-tiap kelompok diminta melakukan praktikum mengenai mengelompokkan bahan yang tergolong konduktor dan isolator. Menyiapkan alat dan bahan dari materi konduktor dan isolator yaitu besi, kayu, sendok, kaca dengan panjang 30 cm. Siswa melakukan observasi atau lembar pengamatan, menyiapkan HP dan laptop, melakukan rekaman dari demo pembelajaran. Penutup 5 menit bersama siswa membuat kesimpulan, memberikan penghargaan kepada peserta didik yang bersedia melalui kegiatan pembelajaran bersama-sama, uji kompetensi lisan apakah konduktor dan isolator itu, sebutkan bahan-bahan yang tergolong konduktor dan isolator, dan di akhir pelajaran yaitu berdoa. Terima kasih.